Pengayaan soal volume 2 kelas 9. Pembukaan. Pagi, apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap kalian baik-baik saja ya nak. Sekarang ibu akan melanjutkan pengayaan soal volume yang kedua. Dan agar bisa menjawab pertanyaan di ujian semester pertama ya anak-anak ibu. Kita akan membahas tentang mengaransemen lagu Asia. Bisa kalian perhatikan video berikut ini. Aransemen berasal dari kata aransemen, artinya suatu lagu yang digubah dalam beberapa bagian suara untuk kor atau orkestra. Aransemen mengandung pengertian penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen musik yang didasarkan atas sebuah komposisi yang telah ada sehingga hakikat musiknya tidak berubah. Dengan kata lain, aransemen adalah usaha yang dilakukan seseorang terhadap hasil karya musik agar terdengar lebih indah dengan tidak menghilangkan melodi utama lagu utamanya. Pengerjaan aransemen menyangkut penentuan akor, penentuan kadens, pengembangan nada, penentuan irama, dan penentuan jenis instrumen. Menjadi seorang arrangers tentu tidak mudah, harus menguasai hal yang berhubungan dengan mengaransemen. Hal-hal yang harus dikuasai seorang arrangers antara lain harmoni, irama, melodi, akor, dan arah gerak akor. Hal-hal dalam membuat aransemen yaitu 1. Jangkauan suara manusia. Jangkauan suara yang dapat dicapai seseorang dalam bernyanyi disebut ambitus. Kemampuan jangkauan suara manusia cukup terbatas, rata-rata 1,5 sampai 2 oktav. Dalam menyusun aransemen, paduan suara 2 suara atau lebih hendaknya menyesuaikan keterbatasan jangkauan suara dari setiap jenis suara. Suara manusia dapat dibedakan menjadi sopran, alto, mezzo-sopran, tenor, dan bass pada gambar berikut ini. 2. Akor. Akor adalah gabungan 3 nada atau lebih. Apabila dibunyikan secara bersama-sama akan terdengar harmonis. Akor dapat dibedakan menjadi akor mayor dan minor. 3. Kadens atau arah penggerakan akor. Kadens adalah urutan akor pada suatu lagu. 4. Gerakan nada pembentuk harmoni. Harmoni adalah paduan nada atau bunyi dalam lagu yang indah dan enak didengar. Dalam membuat aransemen baik vokal maupun instrumen, ada 2 macam penggerakan nada pembentuk harmoni, yaitu gerakan sejajar, gerakan berlawanan, gerakan menyimpang. Penulisan aransemen. Aransemen dilakukan dengan 2 cara, yaitu penulisan padat dan penulisan berpencar. Penulisan padat adalah cara penulisan yang dilakukan dengan menempatkan 2 jalur suara dalam satu garis. Penulisan padat dilakukan untuk menyikat penulisan baik jumlah lembaran maupun penggunaan garis para nadanya lebih sedikit. Kelemahannya, penulisannya memerlukan kejelian untuk pembagian suara atau melodi agar tidak salah menyuarakan atau memainkan melodi bagian orang lain. Di sini kita dapat melihat contoh penulisan padat. Dapat dilihat pada yang pianonya ya nak. Kita masuk pada bagian B, penulisan berpencar. Penulisan berpencar adalah penulisan aransemen yang dilakukan dengan cara menempatkan satu jalur suara dalam satu garis para nada. Kelemahannya lebih banyak dan lebih panjang tulisannya. Contoh penulisan berpencar bisa kita lihat pada lagu Bunda ini ya nak. Sekarang masuk pada proses membuat aransemen. 2 tahapan dalam membuat aransemen yaitu membuat harmoni,
dan melakukan pengolahan unsur-unsur musik. Kegiatan membuat harmoni mencakup beberapa hal, antara lain menentukan jenis tangga nada, menentukan progresi akor, membuat variasi harmoni. Dalam penentuan jenis tangga nada, harus melihat lagu yang akan dibuat aransemen. Dalam membuat progresi akor, dapat dibuat atau tempatkan akor sebanyak-banyaknya agar memudahkan dalam penentuan jenis suara 2, 3, atau 4. Dalam membuat variasi harmoni, masih perlu sentuhan kreativitas yang tinggi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat harmoni 2 dan 3 suara, yaitu kalau harmoni 2 suara, umumnya menggunakan interval dan seks. Yang kedua, interval skonde dan sektem dipakai apabila dikehendaki adanya ketegangan bunyi atau disebut disomasi. Penggunaan interval kuart, quint, dan oktav secara berurutan dan dilakukan terus-menerus akan munculkan kesan hampa atau hambar. Kalau harmoni 3 atau 4 suara, perlu dihindari penggunaan interval, kuart, quint, oktav secara berurutan. Usahakan penggunaan variasi penggerakan antar nada baik searah, berlawanan, atau menyamping. Bila harmoni dibuat untuk paduan suara campuran sopran, alto, tenor, bass, usahakan interval nada sopran dan alto dengan tenor tidak lebih dari 1 oktav. Adapun jarak antar nada tenor dan bass lebih bebas. Proses selanjutnya yaitu melakukan pengolahan unsur-unsur musik. Dalam membuat aransemen, setiap bagian dapat diolah dan dikembangkan sehingga menghasilkan aransemen yang berkualitas baik. Unsur-unsur tersebut yaitu A. Variasi pola ritme, B. Variasi pada melodi, C. Variasi pada harmoni. Bentuk aransemen ada 3, yaitu aransemen vokal, instrumen, dan campuran. Dasar untuk menyusun ketiga bentuk aransemen yaitu akor. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum memulai mengaransemen yaitu 1. Menentukan jenis lagu. 2. Apabila aransemen 2 suara, jarak antara suara 1 dan 2 jangan melebihi 1 oktav. 3. Hindari pemakaian akor paralel. Yang keempat, gunakan akor yang telah dibakukan. 5. Setiap perpindahan birama, usahakan menukar akor untuk memudahkan dalam menentukan suara. Yang terakhir, hindari quint paralel berjalan sejajar agar tidak terkesan hambar. 1. Aransemen vokal. Aransemen vokal adalah aransemen yang digubah untuk dinyanyikan dalam bentuk vokal atau suara manusia. Aransemen vokal disusun dalam 2 suara, 3 suara, 4 suara, atau lebih. Aransemen 2 suara adalah aransemen yang paling mudah menyusunnya karena tidak banyak syarat yang harus dipenuhi. Beberapa cara mengaransemen. A. 2 suara. Harus berpedoman pada akor. Setelah aransemen lagu selesai disusun, nyanyikanlah bersama-sama agar diketahui baik dan tidaknya aransemen itu. Apabila kurang memuaskan, dapat diperbaiki kembali karena aransemen yang baik merupakan hasil dari proses yang panjang. B. Lagu 3 suara.
Dalam menyusun 3 atau 4 suara, sebagian besar ketentuannya hampir sama. Hanya ada penambahan-penambahan persyaratan yang perlu dipahami, yaitu 1. Memahami akor dan balikan-balikannya. 2. Memahami nama-nama interval. 3. Memahami letak nada dan akor pada para nada kunci G dan kunci F. 4. Untuk lagu 4 suara, suara yang keempat diambil dari nada dasar 3 suara. 2. Aransemen instrumen. Aransemen instrumen adalah aransemen yang digubah untuk dimainkan alat musik. Dalam menyusun aransemen instrumen, harus menyesuaikan jenis alat musik yang ada. Membuat aransemen instrumen lebih sulit dan lebih rumit daripada membuat aransemen vokal, karena jumlah instrumen lebih banyak, serta penulisannya menggunakan simbol yang berbeda terutama ritmis. 3. Aransemen campuran. Aransemen campuran adalah aransemen yang digubah untuk dimainkan vokal dan instrumen. Pada aransemen campuran yang harus ditonjolkan adalah vokal, sedangkan instrumen hanya berfungsi sebagai pengiring untuk memeriahkan pertunjukan. Hasil aransemen. Menampilkan hasil aransemen merupakan sebuah keharusan yang dilakukan setelah aransemen selesai dikerjakan. Hal ini untuk mengetahui hasil aransemen yang dibuat. Aransemen yang baik bukan lahir begitu saja atau secara singkat, melainkan memerlukan proses dan waktu yang panjang. Menampilkan hasil aransemen, baik aransemen vokal, aransemen instrumen, atau aransemen campuran, harus melakukan persiapan yang matang. Salah satu usaha agar dalam menampilkan aransemen dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan latihan yang tekun. Untuk menampilkan aransemen vokal, diperlukan persiapan kelompok paduan suara yang baik. Untuk memimpin satu kelompok paduan suara, diperlukan seorang dirijen. Untuk menampilkan aransemen instrumen, yang perlu dipersiapkan adalah jenis instrumen yang dibutuhkan. Maka daripada itu, beberapa hasil aransemen yang akan kita dengar. 1. Aransemen vokal, instrumen, dan campuran. Kita masuk pada bagian penutup. Bahwa kesimpulannya, pengayaan soal pada volume 2 selesai. Soal yang Ibu berikan yang pertama, apa yang dimaksud dengan aransemen? 2. Aransemen berasal dari kata. 3. Sebutkan hal-hal dalam membuat aransemen. 4. Apa yang dimaksud dengan ambitus? 5. Sebutkan penulisan aransemen. 6. Sebutkan hal-hal dalam membuat harmoni 2 suara. 7. Tuliskan unsur-unsur musik pada harmoni. 8. Apa yang dimaksud dengan aransemen vokal? 9. Apa yang dimaksud dengan aransemen instrumen? 10. Apa yang dimaksud dengan dirijen? 11. Sebutkan 3 macam aransemen.